nasional pada hari ini, yaitu Bapak Al-Kindi, SPD. Pengurus wilayah Ikatan Guru Indonesia Kalimantan Barat, pengurus daerah se-Kalimantan Barat, beserta Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Seminar ini diadakan oleh pihak Stikom Kota Singkawang bekerjasama dengan TCM Kota Singkawang dan juga oleh Ikatan Guru Indonesia Kota Singkawang dan didukung juga dengan beberapa wilayah maupun pengurus daerah IGI se-Kalimantan Barat. Untuk memulai kegiatan, dimohon sambutan dari Bapak Ketua Panitia, yaitu Bapak Al-Kindi, SPD, untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan pada kegiatan seminar kita pada hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, terima kasih kepada beginners setanah yang telah hadir dalam kegiatan ROM ini. Kami sebagai panitia ingin juga menyampaikan laporan tentang kegiatan Musfil ya. Ini sebenarnya kegiatan Musfil digital kedua tahun 2021 yang berlokasi di tempat di Kota Singkawang, kalau terkenal dengan Kota Amoy, Kota Toleransi. Oke, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita menggunakan ruang TCM ya, Technical Control Management di Rooms Wali Kota Singkawang yang difasilitasi oleh Kominfo Singkawang ya. Ruang ini diberikan akses dan fasilitas yang super mewah untuk kegiatan-kegiatan Ikatan Guru Indonesia sekarang ini di Kota Singkawang. Jadi sebelumnya kami memakai sekolah-sekolah tertentu ya, memakai gedung-gedung tertentu, tapi alhamdulillah untuk tahun 2020, mulai tahun 2020 sampai 2021 kita diberi akses ya, silakan mempergunakan ruangan ini sebaik-baiknya untuk kemajuan pendidikan di Kota Singkawang dan di Indonesia pada umumnya. Selanjutnya ingin saya sampaikan dan laporkan bahwa untuk kegiatan Musfil kita ini, webinar juga ini, sebenarnya webinar kita ini internasional, tapi kita baru hanya mendapatkan 2 negara yang bersedia bergabung. Jadi masih ada 1 negara lagi yang belum bergabung, sehingga pada H-1 kegiatannya sudah mendekati H-1, jadi terpaksa kita nanti insya Allah akan mendapatkan aja kegiatan webinar internasional, kita ganti dengan webinar kita secara insya-Allah. Terima kasih kepada narasumber ya, Mas Jarnawi, Mas Malbono dan Mas Jos. Terima kasih juga kepada Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Mas Dananya Dayatullah yang tadi telah hadir masuk di dalam kegiatan Muslim ya. Pembukaan Muslim nanti ada Mas Danang, semoga nanti di kegiatan webinar ini juga ada Pak Danang ya. Pak Danang bisa menyampaikan kata sambutan juga di dalam webinar ini. Inilah kami di Kalbar dengan jangkauan lokasi yang begitu jauh ya, begitu jauh mulai dari Singkawang sampai Kapuasulu sampai ke Pontianak, sehingga sejauh-jauhnya kita pun masih dekat di hati. Ini selalu ada di hati ya. Seperti di Sintang barusannya tadi jam 3 subuh datang di Kota Singkawang, perjalanan 12 jam dari Sintang ke Singkawang, luar biasa semangat ini. 12 jam perjalanan dengan 3 kali singgah penyinggahan, tapi dengan
tekad yang tadi ada, semangat. Inilah kita bersama-sama hadir di ruangan ini. Terima kasih juga kepada Igi Mempala ya, Bu Enda dengan Pak Batur Rahman ya, ada ya. Telah hadir jauh-jauh ya dari Mempala sampai ke Singkawang, kota kita tercinta ini. Terima kasih juga untuk Ketua Igi Kabupaten Bengkayang, Pak Swadi juga telah hadir ya di kota Singkawang dengan pengurus-pengurus Ikatan Guru Indonesia yang lain. Ruangan ini memang disediakan hanya sekitar 30 sampai 40, tapi kita dibatasi dengan protokol kesehatan sehingga kita jangan lebih dari 20 orang dalam ruangan kecil ini. Jadi kita tetap mematuhi peraturan protokol, kita ikut sehingga kegiatan lebih kegiatan ini secara daring air ini untuk secara daring. Tapi kalau kawan-kawan yang dekat dengan Kota Singkawang, silakan hadir datang di PJM Wali Singkawang di ruangan ini. Itu yang kita sekarang ini berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Al-Kindi yang telah menyampaikan sambutan kegiatan webinar kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya selamat datang pemateri yaitu Bapak Jarnawi, Bapak Mampuono beserta Bapak Arnold Jakobus. Pak Jos, maaf Pak Jos. Kegiatan aja Pak. Siapa dulu? Untuk memulai kegiatan, saya mohon kesediaan Bapak Jarnawi untuk mulai kegiatan webinar kita pada hari ini. Kepada Bapak Jarnawi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kalau di Singkawang sudah siang ini pastinya. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di bulan suci Ramadan ini Allah SWT masih beri kesehatan, kesempatan untuk kita bertatap maya ini. Saya itu cuma ini, apalagi karena barat ini. Tapi tetap masih saya dikasih berapa menit ini. Nanti kebablasan. Soalnya kalau masalah materinya banyak. Waktu yang sambil berjalan gitu. Setengah jam atau 20 ya, menit? Sekitar 20 menit boleh silakan. 20 menit ya. Oke, baik. Baik, kami share screen dulu ya. Izin share screen. Saya ingin menampilkan ini terlebih dahulu. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Saya berangkat dari sini dulu. Ya. Jadi dalam pembelajaran itu adalah saat ini jika kita menggunakan, salah satunya adalah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Maka kenapa hari ini di Pusdatin Pusdi dan Informasi itu ada 75.000 peserta. Oke. Nah, siapakah di antara Bapak Ibu hari ini yang sudah sampai chat ya? Karena di pembatik itu adalah pembelajaran bahasa Sika itu punya 4 level. Ada level literasi, ada level implementasi, ada level kreasi, dan ada level berbagi. Pak Eko Hadisaputra, saya baru level 3. Oke, mantap. Berarti sudah tahu persis ya.
Terus berikutnya ada lagi? Atau tidak ada level? Oke, sambil menunggu, oke, berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kenapa pemerintah, ya, pemerintah ini 2015 ada level 3, oke, mantap, ya. Ada si Artripot Setiadik, ada Rahmat Sapril, ya, ini ada yang level 1. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini ternyata untuk menjadi yang terbaik itu punya beban yang sangat besar terhadap menyandang status menjadi duta rumah belajar, ya. Tapi ketika kita menyandang selempang ini, kita dibuatkan satu komunitas. Jadi kami sangat bersyukur sekali di dalam komunitas itu berbagai seluruh guru-guru hebat dikumpulkan dalam dan itu saling mengasihi. Dari sanalah kita bisa dapat kami simpulkan kalau kita ingin maju, ingin bertumbuh dan ingin berkembang, salah satunya adalah buat komunitas untuk saling berkolaborasi, ya. Dan zamannya zaman kolaborasi. Oleh sebab itu, apa yang ingin saya sampaikan menyenangkan itu seperti apa? Ini komunitas kami salah satunya, ini satu angkatan saja Bapak Ibu, baru satu angkatan 40 orang. Kalimantan Barat siapa ya? Kalimantan Barat, ini saya lupa siapa ini DRB-nya ya. Nah, bayangkan kalau kita punya banyak komunitas gitu ya, yang saling menginspirasi. Nah, tentu Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam komunitas ini kita akan menginspirasi satu sama lain dan punya keahlian masing-masing, ya, punya keahlian masing-masing. Oke, saya sampai ke sini sudah. Baik, enggak usah ini, saya ingin menyampaikan, nah ini. Baik. Saya sampai kepada nanti ke aplikasinya. Adakah Bapak Ibu hari ini, saya mulai dari yang sederhana dulu, kita bicara kontennya dulu. Ya, untuk menjadi menarik dari hari ini siswa kita di kelas kalau dengan ceramah itu tidak mungkin lagi. Karena zamannya sudah berubah. Mereka sudah mulai harus banyak namanya interaktif. Bila perlu setiap kegiatan pembelajaran kita menggunakan project based learning, ya. Ada proyek yang dikerjakan sehingga mereka itu betul-betul efektif dan kreatif dalam belajar. Baik, saya cek lagi. Adakah Bapak Ibu hari ini yang menggunakan salah satu software ini untuk menjadi interaktif? Oke, saya contohkan. Dari Smart Apps Creator ya. Seperti apa Smart Apps Creator ini? Share screen-nya. Bukan stop ya. Saya mau keluar dulu dari sini. Saya mau ada namanya SAC. Ini sudah saya online kan. SAC HTML jadinya ya. Dari Smart Apps Creator menjadi seperti ini. Oke. Kalau saya klik masuk, artinya kita sudah mau belajar. Jadi ada materinya. Misalkan saya klik planet, yang namanya interaktif itu kita klik, ya. Siswa itu bisa belakang klik saja. Misalkan klik Merkurius, mereka belajar dengan Merkurius, ada suaranya, ada pengertiannya, ya. Itu adalah interaktif dengan menggunakan SAC. Ini saya kembali lagi tentang bumi. Misalnya saya klik bumi, maka dia akan interaktif seperti bumi. Oke. Itu kalau pakai Smart App Creator. Bagaimana kalau menggunakan Articulate Storyline? Kami punya. Jadi tidak berhenti sampai di sana Bapak Ibu kita kalau ingin mengembangkan yang namanya menyenangkan. Bagaimana siswa kita itu? Ini saya bikin, yes. Oke. Ini juga menggunakan Articulate Storyline.
Nah, saya stop dulu supaya dia ada bunyinya. Dia pembelajaran sistem tata surya. Sebelum kita info kalau mau terlebih belajar, dahulu. klik belajar sama seperti tadi kita kembangkan ya. Oke, ini sama, tapi ini adalah modelnya adalah menggunakan articulate storyline ya. Home lagi. Nah, ini semua bisa dijalankan dengan menggunakan articulate storyline. Baik. Ini salah satu konten kreator yang kita buat menggunakan berbagai aplikasi tadi. Oke. Nah, baru ada 2. Jadi kalau kami membuat pelatihan itu mulai dari yang sederhana dulu. Artinya hari ini pemerintah berfokus bagaimana untuk menjadi pembelajaran efektif dan efisien itu seperti apa. Kalau Adobe Animate terus terang kami hanya belajar kulitnya saja. Ini sudah menggunakan coding dalam pembuatannya, ya. Mungkin nanti dari Pesona Edu bisa menjelaskan karena mereka sudah sampai generasi keempat ya buku digital interaktifnya. Baik, berikutnya ini dari sisi softwarenya. Baik, sekarang saya tanya dulu dari sisi learning management konten LMS. Silakan Bapak Ibu dimohon bantuan chatnya. Siapa yang hari ini menggunakan LMS apa? Bisa menggunakan kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams, bisa menggunakan Google Classroom. Silakan Bapak Ibu mohon bantu LMS yang dipakai untuk pembelajaran. Ada Sarial LMS Psikologi, ada Ahmad Satim Microsoft 365. Oke, ada yang Classroom si Eko Hadi. Oke, berbagai macam, ada Edmodo. Oke. Nah, oke. Jadi dari berbagai chat ini ada YouTube, ada Google Classroom, ada pakai aplikasi Good Edu ya, banyak sekali. Luar biasa di room ini artinya saya tidak menceramahi ya. Ini artinya berbagai software yang kita gunakan, entah dia banyak sekali ya, entah dia menggunakan Camtasia, Filmora, KineMaster, kalau yang sudah expert pakai Adobe Premiere Pro ya, atau menggunakan software yang sederhana lainnya, menggunakan misalkan merekam layar dengan cukup dengan PowerPoint gitu ya. Jadi banyak sekali software-software yang seperti itu ya. Dan ini butuh kreatif kita juga ya, butuh kreatif kita juga dalam hal untuk membuat video pembelajaran. Nah, di tahun ini di Pembatik Bapak Ibu yang ikut Pembatik ya, pembelajaran berbasis IK, tahun ini nanti kalau Bapak Ibu sudah level kedua harus melewati namanya video pembelajaran. Setiap guru wajib membuat video pembelajaran. Apakah banyak di luar sana guru bisa membuat video pembelajaran? Hanya sedikit. Kalau dipresentasikan hanya sedikit sekali. Ya. Oleh sebab itu artinya butuh kita lagi untuk kawan-kawan kita yang belum mampu membuat video pembelajaran, apalagi merekam layar, apalagi merekam di depan kamera, itu sampai tag-nya berapa kali, puluhan kali di tag untuk menjadi sebuah video, ya. Dan itu sekali lagi butuh kreatifan kita juga semua. Nah, dan Bapak Ibu semua menemukan pola, ya, kita menemukan pola bahwa hari ini berbagai cara yang kita lakukan bahwa untuk menjadi guru inovatif, menjadi guru kreatif itu butuh yang namanya mengupgrade diri. Oke, saya contohkan. Saya ingin contohkan, oh ini tertutup tadi ya. Saya ingin belajar bagaimana menjadi misalkan supaya anak itu interaktif dalam pembelajaran. Adakah chatting Bapak Ibu semua? Adakah yang sudah belajar Minecraft yang ikut level 200-nya Microsoft? Minecraft for Education?
Mindtrap for Education. Mindtrap for Education. Ada yang sudah ikut level ini, level 200 dalam pelatihan tahun ini? Ini Mindtrap for Education, ya. Silakan Bapak Ibu belajar. Artinya di dunia luar, ini Mindtrap for Education ini menjadi andalan buat anak-anak kita untuk bisa kreativitas dan inovasi, ya. Saya ingin login dulu, saya sudah install ini. Bagi yang sudah melewati proses ini, Mindtrap for Education ini, tapi syaratnya adalah melewati Bapak Ibu ikut pelatihan namanya level 200 itu mengenai Microsoft. Juga belajar tentang ini, ya. Bagaimana pembelajaran menggunakan Mindtrap for Education, ya, Mindtrap Education Edition. Oke, saya ingin login dulu. Saya ingin tunjukkan, mudah-mudahan terbuka dengan cepat nanti, ya. Mana Mindtrap? Saya carikan dulu. Oke, biar sampai buka, ya. Nah, jadi kalau dilihat dari itu semua, profil saya guru inovasi, guru inspirasi.cv. Oke, sambil terbuka, ya. Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Fasilitator dan instruktur. Sebagai Microsoft Master Trainer, kami belajar lebih banyak hari ini bagaimana menjadikan siswa itu menjadi berkreasi inovasi. Maka kami menggunakan Mindtrap for Education, ya. Google Master Trainer. Oke, yang kemarin sudah lewat. Kemudian ini nanti di Pesona Edu, ya, Master Coach-nya melewati Atik. Kemudian ada lagi PR Ambassador, Bapak Ibu, virtual reality. Setelah Mindtrap Bapak Ibu pelajari, ya, ini saya mau login dulu, mau nunjukkan biar siswa itu bermain, belajar sambil bermain, ya. Itu inovatif.com. Oke, sambil nunggu. Nah, sudah terbuka nih tadi, kok tertutup lagi, ya. Biar tidak kita jalan gitu, ya. Siswa kita senang nih main game ini. Apa ini? Kita cari ini apa ini? Finish here. Oh, kok finish? Mulainya di mana nih? Ini oke, kita lihat apa ini. Ini agen saya tadi. Cari di mana ada materi bisa kita temukan tentang pecahan, ya. Ada nggak bacaannya sini? Kok nggak ada, nggak ketemu, ya. Ini salah satu cara, ya, untuk belajar siswa kita kreatif, ya. Nah, ini kalau menghancurkan, ya. Ini adalah perpustakaannya Mindtrap. Artinya sudah ada di dalam dengan profil kami tadi. Saya ingin tunjukkan juga sebagai virtual reality ambassador, ya, virtual reality ambassador, ya. Belajar namanya virtual reality. Kerjasama dengan Melia Lab, ya. Hari ini kita belajar bagaimana membuat, ya. Nah, ini juga Bapak Ibu belajar membuat, minta update lagi, ya, butuh waktu ini, nggak apa-apa. Jadi
dengan berbagai software yang kita gunakan membuat siswa kita itu menjadi betah di kelas, ya. Tapi satu-satu ya, difokuskan satu-satu. Misalkan siswa kita sudah bisa belajar main trap, itu senang sekali, ya. Apalagi minta di apa namanya dengan ini, gitu ya. Ini adalah virtual reality. Bagi yang belajar punya kesempatan ini sedang Bapak Ibu sedang ada lakukan simulasi. Oke, ini lihat scan kami ya, yang sudah jadi. Kita lihat scan ini yang sudah kami buat. Kita lihat saja seperti apa. Ini menggunakan virtual reality. Oke, mohon tunggu scan Anda tengah diproses. Oke ya. Saya butuh waktu 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya jelaskan yang terakhir nanti. Oke, tunggu prosesnya sampai 100%. Karena scan-nya ini, scene-nya ini ya, scene-nya ini hampir full ya. Nah, ini. Ini aset yang digunakan telah berberes maksimal. Oke. Ini adalah yang kami buat. Oke, saya mau dulu. Saya mau di mana saya berada nih. Saya depan gerbang. Oke, saya di depan gerbang. Saya balik dulu. Oke, ini ya. Di depan gerbang seperti ini. Ini gerbang. Anggap ini sekolah. Ya, kita kecilin. Nah, ini sekolah kami, ya, sebuah gedung sekolah. Kemudian ini ya. Kemudian pagi-pagi saya datang ke sini disapa oleh guru. Ini butuh kreatif lagi, butuh kreatifan kita, ya. Butuh kreatif kita untuk maju ke sini, ya. Ini apa bacaannya sini? Nah, saya maju ya. Zoom-nya apa? Selamat datang di SMP 1 Kaur. Salam sapa dan senyum. Oke. Kita ini kalau pakai apa namanya, pakai kacamata PR virtual reality ini bisa dijalankan ya, bisa dijalankan. Oke. Saya sampai maju dulu ya. Ini harus dimajukan ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita maju terus, ini ada start point-nya, kita maju gitu ya. Kita maju sampai Nah, ini maju terus gitu. Sampai nanti ke kelas ya. Ini kok belum maju kami. Mana nih? Oke ya. Oke, saya kecilin lagi, ini maju. Saya mau maju sini, maju ke depan sini. Ke atas jadinya. Oke, maju. Ya. Nah, ini sampai ada di kelas ini ya. Poinnya ini penunjuk jalan yang kuning-kuning ini ya. Dan ini siswanya melihat dunia baru ini seperti apa buat mereka gitu. Nah, ini kalau dijalankan ini memang harus ini ya. Harus ke sini saya. Harus pakai maju terus sampai ke ruang kelas gitu ya. Maju terus sampai ke ruang kelas. Nih, maju terus masuk ke ruang kelas. Ini pembacaannya apa ini? Enggak ada ya. Masuk. Nah, ini laboratorium IPA ya, masuk ke sini laboratorium IPA, virtual reality, masuk sini ada gurunya. Masuk lagi. Nah, inilah gurunya. Ada siswanya dalam ini gitu ya. Menggunakan kacamata virtual reality. Oke, ini lagi. Oke, kita ke sini, ke arah sini. Oke, kita maju. Kita ngadap gurunya. Ayo, gurunya belajar apa ini? Ini gurunya. Oke, kita kecilin dulu. Oke. Ada yang pusing nih lihatnya. Nih, belajar apa nih? Ya. Jadi
Kita lihat ada video, ada YouTube-nya disambungkan ke sini gitu ya. Jadi pembelajarannya menggunakan pelajaran virtual reality ya. Bagaimana mereka belajar dengan virtual reality. Baik, itu beberapa konten yang kami perlihatkan. Jadi belajar guru itu adalah belajar sepanjang hayat ya. Artinya ilmu itu selalu banyak dan kita butuh proses untuk mempelajarinya. Di sela-sela kesibukan ya beberapa jam, orang tidur berjam-jam, kita hanya tidur beberapa jam untuk banyak belajar biar mengikuti perkembangan zaman. Kecepatan teknologi begitu cepat dengan kondisi saat ini, siswa kita sudah berbeda. Bayangkan hari ini di kelas kita masih menggunakan kelas 25 tahun yang lalu, sementara dunia sudah berubah. Mestinya di kelas kita itu sudah berubah sesuaikan dengan kekinian. Ya, gurunya juga generasi hari ini generasi Z, sementara gurunya generasi X yang tidak mau berubah ke generasi Z. Ya, itulah tantangan saat ini. Mungkin itu saja dari kami untuk mengisi seminar ini. Bisa Bapak Ibu bisa tanya jawab lebih lanjut tentang mengenai bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Baik, terima kasih. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teknologi terutama masa-masa milenial sekarang Pak ya. Indonesia yang sekarang lagi bergerak dari industri 4.0 sampai 4.0 dan lain sebagainya. Dan semoga dengan berbagai media-media yang berbasis TIK tadi menarik semangat atau sifat anak untuk lebih giat belajar dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Jarnawi. Mohon maaf tadi kita belum perkenalkan Pak Jarnawi. Selamat datang Pak ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih dua pertanyaan pertama dulu, nanti langsung ditanggapi oleh Pak Jarnawi. Silakan boleh di kolom chat. Boleh, silakan. Pak Eko, silakan. Silakan Pak Eko. Lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Jarnawi. Waalaikumsalam Pak Eko. Jadi gini, semester genap yang lalu saya punya angan-angan. Saya kepala sekolah di SMA Negeri 3 Subah. Jadi saya punya angan-angan bagaimana kita melawan dunia anak-anak yang sekarang lagi lagi ramai dengan dunianya, yaitu dunia. Jadi mereka lebih fokus bermain ke Free Fire dan Mobile Legends. Ketika kami berkunjung ke rumah-rumah seluruh siswa di sekolah kami pada waktu pembelajaran secara daring, kami full daring menggunakan Google Classroom, sehingga kami Bapak Ibu guru melakukan pemantauan langsung. Namun sayangnya mungkin hanya mereka saja membuat classroom, selebihnya mereka menggunakan HP dalam bermain itu subscriber dan sebagainya di dalam suatu grup YouTuber di sekolah kami. Baik. Nah, jadi saya sangat tertarik bagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Jarnawi. Itu aja Pak Jarnawi, terima kasih. Baik. Sementara mohon tanggapannya. Baik, terima kasih Pak. Langsung ditanggapi oleh Pak Jarnawi, silakan. Baik, Eko Hadi Saputra. Jadi kondisi Bapak itu hampir dominan Pak di Indonesia. Dan itu yang kita rasakan, apa yang Bapak rasakan di sana ya sama aja di Bengkulu. Jadi makanya saya mengubah pola
Jadi ngubah pola ngajar, Pak. Betul lah yang Bapak sampaikan tadi, salah satunya misalkan membuat konten kreator menjadi YouTube, boleh membuat blog. Jadi pembelajaran itu buat mereka sibuk dan membuat mereka ada outputnya, ya. Dengan metode yang lama nggak dipakai lagi, mereka cuek, nggak ada kerjaan gitu. Tapi kalau kita ubah metode dengan berbagai cara yang mereka lakukan, ya. Jadi yang Bapak lakukan sudah benar, ya. Buat mereka itu sesibuk-sibuknya, tapi sibuknya itulah sibuk dengan hubungan dengan pelajaran. Misalkan tadi dengan YouTube, ya udah tapi harus diajarkan dulu. Saya ajarkan, jadi apa yang Bapak Eko sudah sampaikan, saya ajarkan bagaimana mereka rekaman, berkelompok mereka rekaman. Di depan kamera mereka sibuk gitu ya. Tapi tidak semua siswa bisa di depan kamera dia bisa berbicara. Tapi itu butuh latihan buat mereka dan butuh ekstra kita untuk melatih mereka. Sesudah merekam, bagaimana mengeditnya, ya, mengeditnya dengan cara software yang lebih mudah. Nah, dengan kelompok-kelompok yang seperti itu, mereka lebih bermakna belajarnya saat ini, ya. Edit foto, jadi itu yang efektifnya. Kemudian yang kedua tentang Minecraft atau segala macam, tapi perlu mindset gini Pak Eko. Bapak sebagai pimpinan, ini yang terjadi ya, beberapa kali pelatihan, saya bilang pelatihan yang dibuat per sekolah, ada IHT segala macam, ada lokomotif dan gerbong itu tidak sejalan. Mudah-mudahan di tempat Pak Eko sebagai lokomotifnya